Menjual secara online dan langsung dulu benar-benar berantakan. Kamu punya satu stok untuk website, satu lagi untuk toko fisik, pesanan terpisah, pembayaran terpisah, dan terlalu banyak peluang untuk terjadi kesalahan. Produk terjual melebihi stok, harus rekonsiliasi stok secara manual, pusing urusan refund, dan masih banyak lagi. Itulah alasan kenapa Shopify POS ada. Jadi di video ini, kita akan membahas cara mengatur Shopify POS dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting di bisnis retail nyata, sinkronisasi stok, barcode, dan cara menangani retur serta penukaran barang di toko dengan benar. Apa kabar semuanya? Nama saya Erik Hunziker, dan di channel EcoMastery ini, kami membantu kamu menghubungkan berbagai alat supaya bisnismu berjalan lebih lancar, bukan makin rumit. Di akhir video ini, kamu akan tahu cara menaktifkan dan menjalankan posmu, menghubungkan stok di berbagai lokasi, membuat dan memindai barcode dengan benar, serta menangani retur dengan percaya diri, tanpa merusak pembukuan atau bikin stres. Kenapa menyatukan penjualan online dan di toko itu penting? Pelanggan gak mikir soal channel. Mereka nggak peduli apakah mereka belanja online, ambil barang di toko, retur langsung, atau pesan barang untuk dikirim ke rumah. Mereka berharap semuanya berjalan lancar aja. Shopify POS membantu kamu memberikan pengalaman itu dengan menjaga produk, stok, pelanggan, dan pesanan tetap terhubung dalam satu sistem. Artinya, satu katalog produk, satu sistem inventaris, satu set profil pelanggan, satu dashboard laporan. Kamu bisa mendukung hal-hal seperti beli online, ambil di toko, kirim barang ke pelanggan dari toko fisik, bahkan membantu pelanggan memesan barang yang sedang habis stok secara langsung dan mengirimkannya nanti. Bagi kamu, ini mengurangi pekerjaan manual, meminimalisir kesalahan stok, dan membuat operasional harian jadi jauh lebih terprediksi. Memulai dengan Shopify POS. Memilih paket POS yang tepat. Jadi, Shopify menawarkan dua pilihan POS, yaitu POS Lite dan POS Pro. POS Lite sudah termasuk di setiap paket Shopify. POS Lite mencakup kebutuhan dasar penjualan langsung, menerima pembayaran, sinkronisasi produk, dan pelacakan inventaris. POS Pro adalah add-on berbayar, dan disinilah Shopify benar-benar mengedepankan fitur-fitur retail. Dengan POS Pro, kamu mendapatkan izin staff yang lebih canggih, analitik toko yang lebih baik, kontrol inventaris berdasarkan lokasi, alur kerja penukaran dan pengembalian yang lebih baik, serta alat seperti penghitungan inventaris langsung dari aplikasi POS. Jadi, kalau kamu menjalankan toko fisik yang serius atau bahkan punya beberapa cabang, biasanya POS Pro emang sepadan. Tapi meskipun begitu, POS Lite tetap bisa menangani penjualan dan pengembalian dasar secara langsung. Jadi kamu nggak benar-benar terkunci kalau belum upgrade ke Pro. Perbedaan utamanya adalah pada kedalaman dan kontrol, bukan pada ada atau tidaknya fitur tersebut. Menginstal aplikasi Shopify POS dan menghubungkan perangkat keras. Jadi, setelah kamu memilih paketmu, unduh aplikasi Shopify POS dari App Store atau Google Play Store, lalu masuk menggunakan kredensial Shopify yang sama seperti yang kamu pakai secara online. Begitu kamu masuk, produk, inventaris, dan data pelangganmu akan langsung tersinkronisasi secara otomatis dari toko onlinemu. Oke, sekarang mari kita bahas soal perangkat keras. Untuk pengaturan yang umum, kamu akan membutuhkan tablet atau smartphone. iPad sangat umum digunakan, tapi tablet Android juga bisa dipakai. Pembaca kartu yang didukung Shopify untuk pembayaran chip, gesek, dan nirsentuh, printer stroke dan laci kasir jika kamu menerima pembayaran tunai, pemindai barcode untuk mempercepat proses checkout, serta printer label jika kamu berencana membuat label barcode sendiri. Shopify menawarkan paket perangkat keras dan ada juga pengaturan model all-in-one tergantung wilayahmu. Perlu diingat bahwa ketersediaan dan konfigurasi bisa berbeda-beda, jadi selalu pastikan kompatibilitasnya sebelum membeli. Aplikasi POS akan memandu kamu untuk memasangkan perangkat lewat Bluetooth dan USB, dan panduan perangkat keras dari Shopify juga cukup mudah dipahami, bahkan kalau kamu tidak terlalu paham teknis. Menetapkan inventaris ke lokasi fisik. Jadi sebelum kamu menjual apapun di toko fisik, kamu harus memberitahu Shopify di mana inventaris kamu berada. Jadi di dalam admin Shopify kamu, buka pengaturan, lokasi, lalu buat lokasi untuk toko fisikmu. Sekali lagi, kalau kamu belum punya akun Shopify, kamu bisa langsung klik tautan di bawah pada deskripsi untuk mendapatkan uji coba gratis selama 3 hari. Cuma $1 untuk 3 bulan pertama. Setelah masuk, ini dashboardnya. Kita ke pengaturan, lalu lokasi. Di sini kamu bisa tambahkan lokasi. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, langganan point of sale udah terpasang di akun ini.
Sekarang, setelah semuanya diatur, pergi ke produkmu dan tetapkan jumlah inventaris ke lokasi tersebut. Nah, disinilah Shopify benar-benar unggul. Inventaris dilacak per lokasi, tapi tetap tersinkronisasi. Jadi ketika ada barang yang terjual di toko fisik, stok online kamu akan otomatis terupdate. Ketika ada barang yang terjual secara online, ketersediaan di toko fisik juga akan menyesuaikan. Kamu juga bisa mengatur peringatan stok menipis supaya nggak perlu menebak-nebak kapan harus restock. Sekarang, kalau kamu punya beberapa lokasi, Shopify bisa melacak stok di semua lokasi itu, meskipun alur kerja transfer yang lebih canggih dan alat inventaris biasanya paling optimal dengan POS Pro atau bahkan aplikasi tambahan. Ngatur barcode dengan cara yang benar. Jadi, barcode adalah kunci supaya penjualan di toko fisik jadi cepat dan akurat. Daripada mencari produk secara manual saat checkout, kamu cukup scan barangnya dan Shopify langsung menampilkan produk itu, memperbarui stok, dan membawamu langsung ke pembayaran. Jadi, begini cara pengaturan barcode di Shopify saat ini. Membuat barcode. Setiap varian produk di Shopify bisa punya nilai barcode yang terpasang. Kamu bisa memasukkan barcode secara manual di halaman produk atau varian. Kamu juga bisa mengunggah nomor barcode sendiri lewat CSV. Kamu bisa pakai aplikasi Retail Barcode Labels dari Shopify untuk membuat dan mengelola barcode secara massal. Aplikasi Retail Barcode Labels adalah cara yang paling umum dipakai kalau kamu mencetak label sendiri. Mencatat label barcode. Setelah barcode ditetapkan, kamu akan mencetak label menggunakan printer label yang kompatibel. Shopify mendukung model printer populer seperti Dymo dan Brother, serta berbagai ukuran label sesuai kebutuhan produkmu. Jadi, cetak labelmu, tempelin ke barang, dan kamu siap untuk melakukan scan menggunakan barcode dalam operasional sehari-hari. Saat di kasir, memindai barcode langsung menambahkan produk ke keranjang dan menguranginya dari stok. Tapi barcode bukan cuma untuk proses pembayaran aja. Kamu juga bisa menggunakannya saat menerima kiriman stok baru, menghitung inventaris, atau memverifikasi stok saat transfer antar lokasi. Setiap pemindaian terhubung langsung ke admin Shopify-mu, sehingga mengurangi entry manual dan menjaga keakuratan jumlah stok. Memproses pengembalian dan penukaran di toko. Retur adalah bagian bisnis retail, bukan untuk dihindari, tapi dikelola dengan baik. Shopify POS bikin ini sangat mudah. Di aplikasi POS, cari pesanan lewat nama pelanggan atau nomor order. Lalu pilih ingin proses retur atau tukar barang. Kamu pilih barang yang dikembalikan, tentukan apakah akan dimasukkan kembali ke stok, lalu bisa langsung mengembalikan dana atau menambahkan barang pengganti ke keranjang. Jika barang pengganti harganya lebih mahal, pelanggan membayar selisihnya. Kalau lebih murah, Shopify otomatis mengurus refund sebagian. Stok akan langsung diperbarui, dan pengembalian dana akan dikirim ke metode pembayaran awal jika memungkinkan. Dengan POS Pro, kamu mendapatkan fleksibilitas tambahan seperti kredit toko dan alur penukaran yang lebih canggih. Tapi pengembalian dan penukaran dasar tetap bisa dilakukan di POS Lite, tergantung pengaturanmu. Menerima pembayaran dan mengirim struk. Shopify POS mendukung semua jenis pembayaran yang diharapkan pelanggan, kartu kredit dan debit, pembayaran nirsentuh, Apple Pay dan Google Pay, tunai, serta kartu hadiah Shopify. Setelah pembayaran, kamu bisa mencetak struk, mengirimkannya lewat email atau SMS ke pelanggan. Struk mencakup branding toko, barang, pajak, diskon, dan detail pembayaran. Untuk bisnis jasa atau tip, Shopify POS mendukung tip saat bayar dan tercatat di laporan. Misalnya, untuk butik pakaian kecil. Pelanggan masuk dan membeli sebuah gaun serta kalung. Kamu memindai kedua barcode, mengerima pembayaran, dan mengirimkan struk lewat email kepadanya. Stok barang langsung terupdate di semua saluran online-mu maupun di toko fisik. Nanti di hari yang sama, ada pelanggan lain yang menukarkan gift card yang dia beli secara online. Kamu memindai barangnya, menggunakan gift card tersebut, dan Shopify secara otomatis menyesuaikan saldo serta mencatat penjualannya. Saat waktu tutup toko, jumlah stokmu sesuai dengan yang benar-benar ada di rak karena setiap penjualan, retur, dan penukaran tercatat dalam satu sistem. Tanpa spreadsheet, tanpa menebak-nebak. Jadi, Shopify POS memungkinkan kamu menjalankan bisnis retail yang terhubung tanpa harus repot menggunakan alat yang tidak saling terintegrasi. Dengan memilih paket POS yang tepat, mengatur perangkat keras dengan benar, menetapkan stok ke lokasi, menggunakan barcode dengan benar, dan menangani retur langsung di aplikasi POS, kamu menciptakan pengalaman yang lebih lancar baik untuk pelanggan maupun staf. Stok tetap akurat, proses pembayaran jadi lebih cepat, retur pun tidak mengacaukan harimu.
Jadi, jika ingin mulai pakai Shopify atau Shopify POS Pro, cek link di deskripsi. Ini adalah link afiliasi yang membantu mendukung channel kami tanpa biaya tambahan bagimu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.